Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai chapter 5 dari bukunya Douglas tentang statistika dalam teknik bisnis dan ekonomi. Pada video kali ini kita akan mempelajari sebuah survei tentang konsep probabilitas. Diharapkan setelah mempelajari materi ini nantinya mahasiswa dapat menguasai beberapa hal ya. Yang pertama yaitu mahasiswa nantinya dapat memahami apa itu probabilitas. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat memahami probabilitas secara pendekatan klasik, empiris maupun subjektif. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat memahami apa itu yang dimaksud dengan eksperimen, peristiwa, hasil, permutasian, dan kombinasi. Kemudian yang keempat, mahasiswa dapat memahami apa itu probabilitas bersyarat dan probabilitas gabungan. Kemudian yang kelima, mahasiswa dapat menghitung dan menerapkan aturan penjumlahan dan aturan perkalian pada probabilitas. Yang keenam, mahasiswa dapat menggunakan diagram pohon untuk mengatur dan menghitung probabilitas. Kemudian yang ketujuh, mahasiswa dapat menghitung probabilitas dengan teorema Bayes. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengertian probabilitas. Probabilitas di sini adalah ukuran kemungkinan terjadinya suatu peristiwa di masa yang akan datang, atau berdasarkan percobaan di masa yang akan datang. Nah, ada 3 definisi dari probabilitas yang sudah disampaikan di awal ya. Yang pertama adalah definisi dari probabilitas secara klasik, di mana secara klasik probabilitas di sini adalah berlaku jika ada n kemungkinan hasil yang sama. Sedangkan definisi empiris berlaku ketika berapa kali kejadian terjadi dibagi dengan jumlah observan atau jumlah yang diobservasi. Kemudian probabilitas subjektif itu didasarkan pada informasi apapun yang tersedia. Eksperimen atau percobaan adalah pengamatan terhadap suatu aktivitas atau tindakan yang melakukannya itu dengan suatu pengukuran. Jadi suatu percobaan ya, pengamatan terhadap suatu percobaan. Kemudian hasil adalah hasil khusus dari percobaan tersebut atau eksperimen tersebut. Kemudian selain ada hasil juga ada peristiwa. Peristiwa merupakan kumpulan dari satu atau beberapa eksperimen. Contohnya di sini adalah eksperimen sebuah dadu yang dilemparkan secara adil, tidak ada kelicikan ya di sini. Di mana hasilnya yang kemungkinan akan muncul adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, suatu kemungkinan peristiwa misalnya terjadi bilangan genap, artinya di situ kemungkinan akan muncul 2, 4, dan 6 dari kemungkinan 6 itu tersebut ya. Jadi 2, 4, 6 itu yang mungkin akan muncul karena kan tadi kemungkinan genap ya. Dari total kemungkinannya adalah 6. Selanjutnya kita akan masuk mengenai peristiwa yang saling eksklusif. Peristiwa yang saling eksklusif itu muncul jika salah satu peristiwa itu tidak ada peristiwa lain yang terjadi pada waktu yang sama. Jadi hanya peristiwa tersebut yang nantinya muncul. Peristiwa saling eksklusif ini contohnya ya, ketika ingin melempar dadu 2 berarti tidak berhubungan dengan lemparan dadu 1, 3, 4, 5 pada lemparan yang sama, dimana itu contoh dari yang saling eksklusif ya. Jadi ya kalau kepingin 2 ya berarti 2 yang akan muncul, tidak akan mempengaruhi 1, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian peristiwa independen itu muncul jika peristiwa tersebut tidak mempengaruhi peristiwa yang lain. Contohnya di sini adalah ketika kita melempar 2 dadu, itu lemparan yang pertama tidak akan mempengaruhi lemparan yang berikutnya karena dia independen. Tidak akan berpengaruh pada lemparan yang berikutnya maupun kesempatan-kesempatan dari 6 dadu yang ada. Selanjutnya tentang peristiwa yang bersamaan. Peristiwa yang bersamaan secara menyeluruh itu terjadi ketika satu peristiwa itu harus terjadi pada saat percobaan tersebut dilakukan. Jadi misalkan ada 3 dadu terus dilempar secara bersamaan, maka akan menghasilkan suatu peristiwa yang itu tuh munculnya memang bersamaan. Kita masuk ke contoh dari probabilitas. Di sini adalah sebuah contoh
dari Profesor Jones yang dia itu sepanjang karirnya itu memberikan penghargaan kepada mahasiswanya berupa nilai A itu hanya 186 dari 1.200 siswa. Nah, berapakah probabilitas bahwa seorang siswa di bagiannya itu akan menerima nilai A? Nah, ini caranya berarti nanti kita tinggal membagikan ya antara peluang nilai A dibagi dengan jumlah observannya yaitu 1.200. Ini adalah contoh dari definisi probabilitas secara empiris. Jadi untuk menemukan siswa yang A itu dengan cara membagikan antara peluang mendapat nilai A dibagi dengan total seluruh mahasiswa. Contoh dari probabilitas subjektif di sini adalah memperkirakan kemungkinan Washington Redskins akan memenangkan Super Bowl pada tahun ini. Jika melihat informasi-informasi yang ada, memperkirakan probabilitas tingkat hipotek untuk pinjaman rumah akan mencapai 8%. Jadi yang namanya subjektif itu bukan berdasarkan tadi berapa per berapa, tetapi berdasarkan informasi-informasi yang ada. Selanjutnya kita masuk ke peristiwa yang saling eksklusif ya, tapi ini lebih ke contohnya nanti. Jika ada dua peristiwa A dan B itu saling eksklusif, yaitu aturan khusus penjumlahan menyatakan bahwa probabilitas A atau B yang terjadi secara bersama dengan jumlah probabilitasnya masing-masing. Jadi contohnya di sini adalah ada New England Commuter Airways yang memberikan informasi tentang penerbangan mereka dari Boston ke New York, mulai dari yang datangnya itu lebih dini, yang tepat waktu, yang terlambat sampai dibatalkan dengan total penerbangannya adalah 1.000. Nah, di sini kita bisa menganalisis berdasarkan data-data yang ada. Contohnya, peluang terjadinya A di mana A adalah kejadian penerbangan datang lebih awal. Maka ya kita cek peluang datang lebih awal berapa dibandingkan dengan dibagi dengan total frekuensi penerbangannya yaitu 1.000. Kemudian B, misalnya kejadian terlambat kan 75 dibagi 1.000, maka peluangnya adalah 0,075. Probabilitas penerbangan awal atau terlambat adalah, jadi ini tuh saling eksklusif ya, dihitung secara bersamaan awal dan terlambat, maka kita hitung yang awal berapa, yang terlambat berapa, kemudian dijumlahkan. Itu contoh dari probabilitas jenis-jenisnya. Aturan pelengkap digunakan untuk menentukan probabilitas suatu peristiwa terjadi dengan mengurangkan probabilitas peristiwa tidak terjadi dari satunya. Jadi mencari peluang yang terjadi dengan tidak terjadi. Yang terjadi dengan tidak terjadi, nanti hasilnya itu sama dengan 1. Maka untuk mencari probabilitas terjadi, 1 kurangi tidak terjadi. Tidak itu terjadi itu maksudnya yang tanda seperti strip tapi dia bergelombang ya, itu tidak terjadi. Karena peluang terjadi dengan tidak terjadi itu sama dengan 1. Atau yang tidak terjadi disebut dengan komplement dari yang terjadi atau A. Jadi yang terjadi itu A, maka yang tidak terjadi itu sama dengan komplement dari A. Itu. Selanjutnya kita akan masuk ke masalah tentang diagram Venn ya. Tadi kan sudah masuk ke rumus tentang mana yang terjadi dan yang tidak terjadi atau yang tandanya komplement. Nah, diagram Venn itu menggambarkan mana aturan yang pelengkap, mana yang merupakan yang terjadi. Di sini kita bisa lihat seperti ada sebuah diagram Venn ini ada semesta ya, ada A sama komplemennya yaitu A yang bergelombang tadi. Berdasarkan contoh yang tentang penerbangan tadi ya, contoh 3, kita akan mencari contoh sebuah soal tentang kejadian yang saling lepas atau yang komplement tadi. Di sini kita diminta untuk mencari kemungkinan penerbangan awal atau terlambat. Penerbangan awal dengan kemungkinan lambangnya A, terlambat B, kemudian kita harus cari dulu yang lainnya. Tadi kan ada 4 kejadian ya. Nah, kita harus cari dulu penerbangan yang tepat waktu, kita anggap sebagai C, ketemunya 0,8, kemudian penerbangan yang dibatalkan dianggap sebagai D, ketemunya 0,025.
Nah, dari perhitungan ini kemudian kita coba gambarkan di diagram Venn-nya bahwa C dan D itu ketemunya 8 dan 0,25, di mana A atau B itu sama dengan komplement dari C atau D. Nah, caranya satu itu kan keseluruhan dari diagram Venn ini dikurangi dengan ketemunya dari yang C dan D. Ketemunya adalah 0,175. Itulah penerbangan yang tadi yang ditanyakan, yang A penerbangan awal atau yang terlambat yang B. Itu tadi kejadian yang saling komplement ya, atau yang berlawanan. Selanjutnya kita akan melihat peristiwa yang tidak saling eksklusif, bukan sendiri-sendiri tetapi dia saling berhubungan atau dilambangkan dengan P, A atau B. Jadi peluang A atau B, atau biasanya dilambangkan dengan P kemudian dalam kurung A or B. Nah, bisa dilihat nanti gambarnya di diagram Venn ini bahwa peristiwa yang tidak saling eksklusif itu dia memiliki irisan A dan B. Maka untuk mencari rumusnya ya tadi, peluang A atau B, kita cari peluang A berapa, peluang B berapa, dikurangi irisan dari peluang A dan peluang B. Seperti itu. Nah, di sini kita ambil contoh ya, dalam sampel itu dari 500 siswa, 320 memiliki stereo, 175 mengatakan mereka memiliki TV, dan 100 mengatakan mereka memiliki keduanya. Dan 5 mengatakan tidak memiliki keduanya. Nah, bila digambarkan di sini bisa dilihat ya, ada irisan, ada yang hanya TV, ada yang stereo, dan ada yang di luar dari kotakan ini itu adalah 5 yang tidak memiliki stereo maupun TV. Nah, kemudian jika seorang siswa dipilih secara acak, berapa probabilitas bahwa siswa tersebut hanya memiliki stereo atau TV? Berapa probabilitas bahwa siswa memiliki stereo dan TV? Nah, ada atau, ada dan. Nah, kita harus perhatikan di sini atau dan itu dalam rumus probabilitas itu berbeda. Kalau atau itu berarti dia itu biasanya menggunakan tanda gabungan. Jadi P peluang S or TV, S itu sama dengan stereo, TV itu TV ya, S or TV, atau nanti kalau dalam rumus matematika P, S gabungan yang U ya, U gabungan lambangnya kan U dengan TV, maka kita cari peluang stereo ditambah peluang TV, kemudian dikurangi irisan antara peluang stereo dan peluang TV. Kemudian yang kedua ditanyakan yang memiliki stereo dan TV, berarti dia memiliki keduanya. Ini adalah irisannya, berarti 100 dibagi 500 ketemunya 20. Itu tadi tentang gabungan dan irisan. Kita harus bedakan ya, gabungan itu atau, irisan itu dan. Selanjutnya membahas mengenai probabilitas bersamaan, mengukur kemungkinan bahwa 2 atau lebih peristiwa akan terjadi secara bersamaan. Contohnya tadi ada yang memiliki stereo dan TV. Itu jadi memungkinkan untuk mengukur juga yang memiliki kedua-keduanya atau melakukan kejadian yang bersamaan yang diteliti. Aturan khusus perkalian mensyaratkan bahwa dua kejadian, yaitu kejadian A dan B, itu adalah independen, di mana dua peristiwa A dan B yang independen tadi, jika muncul salah satu, itu tidak akan berpengaruh pada probabilitas kemunculan peristiwa lain. Maka, jadi ketika terjadi peristiwa yang saling independen, maka aturannya ketika mereka independen A dan independen B dipasangkan menjadi peluang A dikali peluang B. Itu kalau dia yang saling independen dan dipasangkan. Di sini contohnya ya. Chris memiliki 2 saham, IBM dan General Electric. Probabilitas dari saham IBM itu naik nilainya pada tahun depan itu 0,5, sedangkan saham JE itu akan naik nilainya sebesar 0,7. Asumsikan kedua saham tersebut independen. Berapakah probabilitas kedua saham tersebut akan meningkat nilainya pada tahun depan? Nah, karena keduanya saling independen, maka gunakanlah rumus yang tadi, tinggal dikalikan peluang dari 5 sama peluang dari 7. Ketemunya 35. Itu contohnya. Selanjutnya kita masuk ya tentang probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat adalah probabilitas terjadinya peristiwa tertentu jika peristiwa tertentu lainnya itu telah terjadi. Misalnya, probabilitas peristiwa A terjadi ketika peristiwa B itu telah terjadi, maka P, lambangnya P,
buka kurung A, kemudian garis berdiri, itu maksudnya adalah bersyarat B. Jadi A itu terjadi ketika B sudah terjadi. Seperti itu. Aturan umum perkalian digunakan untuk mencari probabilitas gabungan bahwa dua peristiwa akan terjadi. Ini menyatakan bahwa untuk peristiwa A dan B itu memiliki probabilitas gabungan bahwa kedua peristiwa itu akan terjadi, ditemukan dengan mengalihkan probabilitas peristiwa A dikalikan dengan probabilitas B. Dan A akan terjadi ketika probabilitas B itu sudah terjadi. Di sini probabilitas gabungan itu rumusnya P A dan B diberikan dengan rumus berikut. P A dan B itu bisa dilihat ya rumusnya. Peluang A dan B, maka di sini peluang A dihitung kemudian dikalikan dengan peluang B dengan syarat A sudah terjadi. Atau sebaliknya, kita mencari peluang A dan B gabungan ini ya, kita cari peluang B-nya, kemudian peluang A dicari juga dengan syarat B sudah terjadi. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh dari sebuah informasi. Di sini diketahui dekan dari sekolah bisnis dari Owens University mengumpulkan informasi tentang mahasiswa sarjana di kampusnya. Kemudian diminta untuk mencari kemungkinan dipilihnya mahasiswa perempuan atau wanita pada jurusan akuntansi. Maka kita cari 110 per 1000 karena kan dari jurusan akuntansi itu kan ada 110 wanita dengan total dari peluangnya adalah 1000. Kemudian mengerucut kembali, mengingat bahwa siswa tersebut adalah perempuan, maka berapa probabilitas yang diambil dari jurusan akuntansi tersebut. Jadi fokus lagi dipersempit dengan fokusnya, dengan syaratnya yaitu perempuan yaitu sendiri. Nah, kita cari dulu peluang A dan F yaitu 110 per 1000, kemudian dibagi dengan peluang wanita dibandingkan dengan total mahasiswanya. Itu. Selanjutnya kita masuk ke diagram pohon yang berguna untuk menggambarkan probabilitas bersyarat dan probabilitas gabungan. Ini tuh sangat berguna untuk menganalisis keputusan bisnis yang melibatkan beberapa tahapan-tahapan. Contohnya ya, dalam kantong yang berisi 7 keping merah dan 5 keping biru, Anda memilih 2 keping merah satu persatu tanpa pergantian, di mana suatu diagram pohon dapat menunjukkan informasi yang menjadi lebih jelas. Di sini bisa kita lihat ya. Jadi kantong satu itu 7, kantong kedua adalah 5, totalnya ada 12, makanya 7 per 12, 5 per 12. Nah, pada kantong yang pertama diambil merah, maka sisanya kemungkinan sisanya yang selanjutnya adalah 6 per 11. Untuk yang kantong yang biru masih utuh, yaitu 5 per 11. Pada kantong yang biru 5 per 12 diambil biru 1, maka kantong merah masih utuh, tapi kesempatannya menjadi 11 karena sudah diambil, itu 7 per 11. Sedangkan kantong biru sudah diambil 1, maka 4 per 11. Itu tadi. Selanjutnya kita mempelajari mengenai teorem Bayes. Adalah metode untuk merevisi probabilitas yang diberi informasi tambahan. Ini dihitung untuk menggunakan rumus yang sebagai berikut ini, di mana peluang A1 dengan syarat B. Jadi ada informasi tambahan yaitu B-nya gitu. Nah, rumusnya di sini dicari dengan peluang A1 dicari, kemudian peluang B dicari dengan sudah terjadi A. Kemudian kita juga harus mencari peluang A1, kemudian peluang A2 yang dengan syarat B juga. Peluang A1 dicari dikalikan dengan peluang B yang dengan syarat A1. Peluang A2 dicari dikalikan dengan peluang B dengan syarat yang sudah terjadinya A2, dan seterusnya bisa sampai A3. Itu. Sebagai contoh ya, perusahaan Dove Coca-Cola menerima beberapa keluhan bahwa beberapa botol itu kurang terisi. Nah, keluhan ini kemudian ditanggapi oleh manajer dengan mengidentifikasikan bahwa dari mana sih kenapa botol ini bisa tidak terisi. Kemudian dikumpulkan informasinya, dijadikan data dari perusahaan, dari pabrik A dan pabrik B, berapa persen yang total
total isinya 100%, mana yang kurang penuh. Itu ada 5,5 yang penuh, 3 itu kurang penuh. Yang dari B 4,5 penuh, kemudian yang tidak penuh itu 4. Nah, selanjutnya dari tabel ini kemudian kita mencari peluang mana sih yang terisi penuh dari pabrik A. Nah, menggunakan rumus Bayes tadi ya, teorema Bayes, kemudian kita cari peluang A. Nah, peluang A tadi kan 5,5 dalam persen, dijadikan desimal jadinya 0,55. Kemudian peluang U dengan syarat A sudah terjadi itu sama dengan yang tadi ya, 3,0 dalam persen kan menjadi 0,3, itu dibagi dengan 1. Jadi 1 dibagi dengan 0,3, jadi ketemunya 0,03. Nah, selanjutnya yang bawah juga sama, peluang A sama peluang B dituliskan dengan PU per A sama PU per B. Itu tadi sama ya, syaratnya 1 dibagi dengan 0,3, ketemu jadinya 0,03 dan seterusnya. Setelah itu akhirnya ketemu hasil akhirnya dibagikan menjadi 0,4783. Dari sini kemungkinan botol terisi di pabrik A berkurang dari 0,55 menjadi 0,4783 atau 4,783%. Selanjutnya kita masuk ke rumus perkalian pada probabilitas. Itu menunjukkan jika ada M cara melakukan salah satu hal dan N cara melakukan hal lain yang tidak saling berhubungan. Contohnya, Dr. Delong itu memiliki 10 kemeja dan 8 dasi. Berapa banyak kombinasi dari baju dan dasi tersebut? Maka caranya tinggal dikalikan saja antara 10 dan 8, maka ada 80 kombinasi cara kemungkinan pemakaian. Selanjutnya, selain kita mempelajari probabilitas, kita mempelajari tentang permutasian yang mungkin sudah dipelajari waktu SMA. Nah, permutasian di sini adalah setiap susunan objek R yang dipilih dari N objek yang memungkinkan dengan memperhatikan urutan dari objek-objeknya. Urutan pengaturan itu penting dalam permutasian atau perlu diperhatikan ya. Rumusnya sama dengan N, P itu permutasian dengan R. R itu banyaknya, N itu adalah jumlah observannya. Maka caranya itu N faktorial, tanda serunya adalah faktorial, kemudian N kurangi R faktorial. Selanjutnya adalah kombinasi. Kombinasi adalah banyaknya cara untuk memilih R objek dari sekelompok N objek tanpa memperhatikan urutannya. Jadi sama dengan mutasi tetapi tidak memperhatikan urutan kombinasi dari himpunan-himpunan angka yang ada. Rumusnya N C atau kombinasi R, maka sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial dikalikan dengan N min R faktorial. Itulah kombinasi. Di sini contohnya ya, ada sebuah tim dengan 12 pemain, yaitu tim bola basket Carolina Forest High School, di mana pelatih Thompson itu harus memilih 5 pemain di antara 12 pemain yang ada untuk menjadi line up awal. Nah, berapa banyak kelompok yang berbeda yang mungkin akan dilakukan? Jadi ini kemungkinan, tetapi dalam urutan yang tidak dimasalahkan. Urutan yang tidak dimasalahkan berarti dia adalah kombinasi. Masukkan rumus kombinasi. N-nya itu kan jumlah observannya, berarti 12. Kemudian yang R-nya itu adalah yang dipilih adalah 5. Masukkan ya ke rumusnya, ketemulah hasilnya seperti itu. Kemudian untuk mencari sama seperti tadi, tetapi dengan memperhatikan urutan, maka pakailah permutasian. Kita masukkan 12P5, 12 faktorial, kemudian dibagi dengan 12 min 5 faktorial, ketemunya 95040. Untuk cara menghitung faktorial bisa dilihat di PowerPoint yang bahasa Indonesia yang saya kirimkan. Demikian pemaparan materi hari ini, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.